Kegiatan pendahuluan. Guru mengondisikan kelas agar peserta didik siap menerima pembelajaran. Guru menyapa peserta didik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru meminta peserta didik berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar biasanya kita ngapain? Doa, Bu. Ayo kelas bimbing doa sebelum belajar. Guru menanyakan kabar dan kehadiran peserta didik. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Bu, sehat. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Bu. Siapa? Saya. Kenapa? Sakit, Bu. Sakit? Kepala. Sakit kepala? Sakit kaki, Bu. Atau jangan-jangan sebenarnya malas ya? Hei, tidak boleh suzon sama teman sendiri, Teo. Kami baru belajar peluang, Bu. Teo. Nggak boleh ya. Guru mengajak peserta didik jebraking guna mengecek kefokusan. Cluenya adalah ketika ibu bilang ayo mulai, baru kalian Mulai. lakukan. Ya, mulai atau lakukan. Oke? Oke. Guru memberikan motivasi pembelajaran. Belajar tidak lantas membuat kita sukses. Namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Artinya yang rajin belajar itu lebih cepat sukses dibandingkan yang belajarnya tidak sempurna. Ya, bagus. Terima kasih Erma dan Theo yang sudah berpendapat. Guru menyampaikan CP, TP, dan materi sebelumnya. Kita hari ini akan belajar mata pelajaran matematika. Sebelumnya kita juga udah belajar matematika materi apa? Trigonometri. Iya, kita belajar trigonometri. Jadi trigonometri ini tujuan pembelajaran sendiri itu ada 5. Nah, ini adalah bagian ketiganya. Oke? Oke, Bu. Jadi capaian pembelajaran kita kan tadi sama apa yang ada kemarin, yaitu siswa dapat menyelesaikan permasalahan segi 3 siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kita sudah masuk ke tujuan pembelajaran ketiga, yaitu menyelesaikan besarnya nilai perbandingan trigonometri. Guru memberikan asesmen, diagnostik, guna memastikan kemampuan awal peserta didik. Guru memeriksa hasil asesmen diagnostik, peserta didik diminta belajar mandiri melalui pertanyaan pemantik. Guru menjelaskan skema pembagian kelompok sesuai asesmen diagnostik peserta didik. Ibu sudah mengklasifikasikannya, jadi ada tingkat kognitif yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini tuh bukan berarti kalian ada yang pintar, bodoh, ataupun yang di rata-rata, tidak seperti itu ya. Mungkin kali ini kalian ada yang tidak fokus mengerjakannya, mungkin ada yang waktu pengerjaannya lagi bersedih. Krisna kenapa? Kok sibuk sendiri? Boleh dengerin Ibu? Boleh, Bu. Krisna ada masalah? Tidak, Bu. Jadi Ibu ya. Nah, jadi Ibu sudah mengelompokkan kalian dari nilai kalian tadi. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang nilai yang tinggi, sedang, dan rendah. Itu berarti kalian nantinya harus berkolaborasi. Bagaimana yang memiliki tingkat kognitif lebih tinggi itu bisa membantu temannya yang sedang juga memperbaiki atau membantu yang kognitifnya rendah supaya dia tidak di posisi itu saja tapi bisa bangkit menuju kognitif yang lebih baik. Oke? Ibu bacakan ya kelompoknya. Ingat ya. Kelompok sinus ada Indi, Dita, dan Irna. Ingat? Kelompok kosinus ada Azra, Erma, dan Lisna. Lisna? Dengar? Dengar, Bu. Lalu ada kelompok tangent yaitu Vika, Dwi, dan Theo. Guru meminta peserta didik duduk bersama kelompoknya, dan kemudian berdiskusi terkait pertanyaan pemantik dan kilas balik materi. Di sini kan soalnya bagaimana cara menentukan ketinggian tiang bendera tersebut tanpa harus mengukur secara langsung. Mungkin bisa menggunakan materi sebelumnya, Ibu. Itu ada perbandingan trigonometri yang menggunakan depan per samping gitu, Bu. Oh iya, Tika ingat materinya bagus sekali anak-anak karena itu adalah contoh bapak kita ke materi selanjutnya. Kita boleh lanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita kilas balik materi dulu nih. Kenapa enggak? Nampak, Bu? Nah, kita kan ada sudut 60 derajat ya. Oh, Nah, Ibu pengen tahu dong sisi berwarna merah itu sisi apa dari sudut 60 derajat? Satu. Iya, miring. Guru membagikan LKPD ke setiap kelompok. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran problem based learning. Setiap kelompok membaca perintah dan petunjuk LKPD, kemudian membaca permasalahan yang diberikan di LKPD. Jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan problem based learning. Ada yang tahu problem based learning itu apa? Problem itu apa? Jadi untuk menemukan pengetahuan kalian hari ini, Ibu akan memberikan masalah dan kalian harus menyelesaikan masalah tersebut.
Setiap kelompok melakukan pembagian tugas untuk merencanakan penyelesaian masalah. Jadi nanti di akhir kalian itu tidak hanya sekedar mengerjakan LKPD. Kalian nanti kalau sambil buat ini aja, tapi dengarin ya berikutnya ya. Ya. Nah, jadi nanti ibu sudah merencanakan 2 spin untuk program kalian. Jadi kalau kan, ya, ya. Nah, jadi kalau dulu itu kita belajarnya pakai gaya belajar. Nah, kali ini pakai kognitif, tapi tetap memanfaatkan gaya belajar tersebut. Seperti apa? Yaitu untuk produk. Jadi nanti ibu akan angkat nih 3 kelompok sinus, dia akan mempresentasikan hasil penyelesaian masalahnya itu dengan memperagakan alat media ajar yang telah dibuat. Nah, nanti ibu jelasin caranya ya. Ya, Bu. Nah, lalu yang kosinus dia akan dengan suara. Nah, apakah cukup dengan suara? Tidak. Ya, jadi nanti yang kosinus bisa tuliskan jawabannya di papan, tapi sambil ngomong nanti harus direkam. Oke, ingat ya, kelompok kosinus. Nah, dan kelompok tangan itu nanti adalah membuat visual dari hasilnya. Jadi kayak soalnya, rasanya itu dijadikan desain grafis satu, lalu berbagi ibu. Nanti baca di LKPD-nya itu ada Google Drive untuk mengerjakannya. Oke, silakan dilanjut. Guru memfasilitasi peserta didik untuk bertanya terkait cara dan proses pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Setiap kelompok menyajikan bahan presentasinya, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Dari kelompok kosinus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana soal yang telah kami bahas adalah sebagai berikut, yaitu seorang sejarawan ingin mendorong bawah tanah agar ia dapat masuk ke bagian tengah piramida. Wah, keren ya. Wah, iya. Ia mengetahui bahwa theta sama dengan 60 derajat dan panjang rusuk piramida sama dengan 600 meter. Baik, Ezra, tolong bantu saya untuk mencatatnya di papan tulis. Yang diketahui yaitu X sama dengan 7,44 meter. Seperti itu, Bu. Ya, jadi jawabannya benar, anak-anak. Pasti ada yang mau tanya lagi, Kak. Kenapa nih? Ya, kenapa pakai sinus? Nah, Hampir sama jawabannya dengan kelompok yang sebelumnya. kenapa pakai sinus? Tadi nggak ada ya? Apa hampir sama? Karena yang diketahui dari permasalahan kami itu adalah sisi depannya. Jadi ada suatu tangga gitu kan yang ibu kasih di di tangga nih ibaratnya. Nah, yang ditanya itu sisi depannya, yaitu sisi miring. Enggak, yang ditanya sisi miring, yang diketahui sisi depan. Jadi karena sisi depan yang diketahui, maka kami memperbandingkan yang cocok tuh kira-kira apa, yaitu sinus. Makanya kami pakai sinus. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil tugas peserta didik. Baik, terima kasih anak-anak sudah menampilkan hasil kerja setiap kelompoknya dengan baik. Oke, Ibu akan mengevaluasi atas materi yang telah kalian paparkan tadi. Untuk kelompok sinus sudah baik, sudah bisa memperagakan media ajar yang Ibu buat, dan cukup benar dalam penemuan konsep saat kapan sih akan sinus. Nah, untuk kelompok kosinus juga sudah baik, menemukan konsep kapan dia menggunakan kosinus juga benar, lalu sudah merekam videonya juga, video suara, sudah bagus, sudah dikumpulkan ke Google Drive. Nah, untuk kelompok tangan, dia membuat visualisasi benar konsepnya saat kapan menggunakan trigonometri tangen. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalian sudah menemukan konsep yang benar antara sinus, kosinus, dan tangen. Kegiatan penutup, melakukan refleksi pembelajaran. Guru memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari sisi yang ada di segitiga. Kita misalkan segitiga itu punya sudut theta. Jadi sisi depannya berada tepat di seberang sudut tetanya. Untuk sisi samping dia berada
di samping sudut theta. Dan untuk sisi miringnya berada di seberang sudut siku-siku. Bisa dilihat di gambar. Kesimpulan selanjutnya ialah sisi-sisi yang berkaitan dengan sin, cos, dan tan theta. Sin theta ketika sisi depan per sisi miring. Untuk cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan untuk tan theta yaitu sama dengan sisi depan per sisi samping. Guru memastikan pemahaman peserta didik. Setelah itu meminta peserta didik mengerjakan ulangan harian pada barcode yang telah disiapkan. Untuk anak-anak ibu, terima kasih hari ini telah berpartisipasi dengan aktif di dalam kelas. Semoga kalian benar-benar memahami materi hari ini. Untuk hasil ulangan harian nanti, yang nilainya 75 maka tuntas. Buat nilai yang di bawah 75 artinya dia harus remedial agar nilainya tuntas. Dan untuk yang mendapat nilai tuntas akan diberikan soal pengayaan buat tambahan nilai. Jadi nanti setelah nilainya keluar, kalian bisa menghubungi ibu lagi ya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup kelas hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.